Pondok Cerita. Shalom sahabat cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gary Geraldo kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini kita kehadiran bintang tamu yang begitu istimewa, seorang pelawak yang legendaris nih. Mari kita sambut Om Sion Gideon. Salam. Shalom Om. Oh haleluya. Gary, ngana memang luar biasa. Ngana ganteng hari ini. Kita sudah biasa baku dapa, ya kan. Kalau beda memang buat untuk Bapak Ibu yang mendengar, ya kan. Pondok Cerita ini Gary ini lahir pakai dokter, kalau Sion lahir pakai goraka. Jadi beda. Warna putih soalnya. Aduh ya. Terus gimana terus ya? Nah, senang sekali Om Sion boleh ada di sini. Ya. Dapat lihat cerah sekali. Oh, puji bajunya Tuhan, luar ya. biasa. Kelihatan dari belakang kayak orang Bali. Kalau dari dari muka sapi Bali. Dari belakang orang Bali, dari muka sapi wow. Bali. Wah, makanya kalau Om Sion datang di sini senang sekali karena suasananya begitu meriah, cerah. Harus sukacita, kan firman Tuhan bilang bersukacitalah kamu dalam segala hal. Ya, pasti hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, keren sekali. Nah, Om Sion ini kan kami kenal dengan grup yang namanya Gideon. Ya, wah, luar biasa, ini grup legendaris nih. Gideon. Nah, Om Sion, Gideon itu kepanjangannya apa sih, Om Sion? Gideon itu singkatan Ginanjar dari Jimmy Sion. Oke. Jadi waktu itu kan kita kan bergrup lawak di Jakarta. Nah, karena bingung begitu, Sion kan suka dapat dulu kan Sion tuh sendiri melawak, namanya lawak tunggal. Kalau sekarang dibilang stand up comedy. Komedi. Jadi bagaimana cara supaya lebih rame? Berdoa dong sama Tuhan Yesus, kasih tamang yang pintar-pintar. Sion kan dulu kan cuma tamat SMA. Terlalu banyak di bawah pohon kelapa nih, di bawah pohon seho. Nah, jadi dulu mau masuk di Unsrat, ada tuh Ungke don tanya, "Ungke, apa tuh Unsrat? Apa tuh IKIP?" Kalau kuliah di mana? Di IKIP. Apa tuh IKIP? Itu tuh Unsrat, no. Oke, jadi itu ternyata singkatan nama-nama dari Ginanjar dari Jimmy Sion. Ginanjar dari Sunda, dari Sunda, Jimmy dari Palembang, Sion dari Sangir Talaut campur Hongaria. Papa Hongkong, Mama Binaria. Berdosa. Jadi Gideon tuh Gary ambil dari Sion kan baca-baca Alkitab. Nah, dapat di hakim-hakim Jenderal Gideon, ya kan, itu jenderal. Jadi kita kasih nama lo Gideon. Jadi karena Jimmy punya kakak di Amerika di Los Angeles, nikah dia orang Manado. Dia punya cucu dari ponakan namanya Dion. Jadi waktu Jimmy kita bilang Gideon, boleh juga nih, ada ponakan saya namanya Gideon, jadi Ginanjar dari Jimmy Sion. Allah, puji Tuhan lah, Tuhan buka jalan di situ. Oke, kuat sekali nama itu. Sampai dulunya saya kira Gideon itu namanya, bukan, ternyata grupnya. Wah, keren sekali. Berarti akhirnya grup ini membentuk, Om Sion membentuk satu grup dan akhirnya dikenal di banyak orang dengan grup ini. Dan Om Sion juga kan main film. Iya, betul. Tahu. Pernah bikin serial layar lebar, gara-gara, terus dibikin layar lebar, terus untuk bioskop, terus Lenong Rumpi, terus ada lagi Ini Rindu sama Farid Harja. Pokoknya itulah untuk layar lebar humor, masih ada komedi-komedi. Iya. Ada juga bintang tamu yang lain yang Om bermain. Berarti kenal dengan artis-artis yang lain ya. Saya tahu juga Lydia Kando waktu itu. Wah, dan saya juga pernah nonton nih Om, waktu saya kecil sempat masuk juga di Jini Ojini. Iya, betul. Katanya preman dari Sanger. itu yang saya ingat. Ya, itu tertancap dalam hati saya. Wah, keren sekali. Jadi Gary, kalau tuh Ungke don tanya, kan orang Sanger kan. Jadi tuh Ungke don tanya, "Ungke, ngana berapa basudara?" Kita orang 2 basudara, kita yang paling tua. Yang satu TPKK. Berdosa. Luar biasa. Nah, berarti Om kan Om singgung tentang latar belakang. Tadi saya bilang dari Sangir. Kalau Gary pengen tahu latar belakang lebih jauh lagi, Om Sion itu memang tinggal di Sangir baru ke Manado atau besar di Manado atau bagaimana, berapa bersaudara? Jadi gini Gary, torang ini ya kan torang 14 bersaudara, 7 laki 7 perempuan. Sion yang ke-12, untung jadi. Berdosa. Mungkin dulu kan tapi papanya ada hiburan. Dulu kan pakai lampu kalombi. Maksudnya paling
bagus itu lampu Pertomax lah. Zaman dulu ya kan. Nah, lepas sekarang ya kayak di studio begini, cakep begini ya kan. Nah, jadi dulu mungkin pakai lampu Kalombi, Geri. Jadi orang 14 mau bayangin loh. Karena lihat nih yang ke-12 kayak Sambiki Dudu. Berdosa. Kayak ketimun Jepang. Berdosa. Masih ada 2 lagi kita Geri di. Masih ada lah jadi 14. 7 laki, 7 perempuan. Saya bilang mungkin dulu papi ini ada hamba kali berdosa. Nggak ada hiburan. Ya, jadi kalau mati lampu malam kan cuma pakai lampu Kalombi, lampu botol. Kalau Korea begini kan, nggak usah hijau, hitam. Jadi kalau mati lampu jadi Sion. Besok malam mati lampu jadi Andreas. Lusa malam mati lampu jadi Daniel. 14 Giri. Tambah dengan tepe papa dengan tepe mama 16. Dia bilang satu karung tada lagi. Tapi bilang muka main nih papi ini berdosa. Kasihan. Karena bayangin loh tompe gurita kun sadiki jo. Karena kan tahu kan kalau zaman dulu ada gurita, ada tuh yang besar lagi itu buat untuk yang kalau ibu-ibu melahirkan. Karena bayangin loh ada 14 yang lahir. Berarti kan kalau bikin tambor babunya tung berdosa. Tapi puji Tuhan, semua orang gode-gode. Padahal ini cuma pasaring ubi dan nasi, orang pasaring ubi, pasaring pagi ubi, siang ubi, malam ubi. Jadi Geri itu kalau ngana sentuh masalah orang 14, orang itu 14, tapi papa waktu masih dinas, tapi papa kan tentara, tapi mama bidan. Ya, jadi pada waktu itu menurut kakak-kakak saya, jadi dulu papi itu kan apa namanya angkatan udara. Jadi bagian juru chief bagian makanan. Nah, perbekalan. Jadi pesawat tempur turun, nah itu kan makanan-makanan. Papi yang bagian, jadi namanya zaman dulu ada keju, dulu. Pokoknya makan enak. Dapat rumah dinas, mobil dinas, dapat ajudan, pindah dari Manado, pindah ke Halim. Pokoknya rumah dinas, mobil dinas, pindah lagi ke Bandung, Cimahi. Kan pesawat tempur banyak di situ. Pindah ke Papua, Geri. Begitu pensiun, pindah di Manado, lahir Sion. Oke. So, harus keluar dari asramanya. Namanya udah pensiun kan keluar dari. Jadi udah selain jadi pagi ubi kayu, siang ubi kayu, malam ubi kayu. Karena dia tertemukan sama Sambiki Dudu begini. Berdosa. Tapi puji Tuhan. Kita bilang begini Geri. Tuhan Yesus, semua Geri orang di Tumumpa itu tahun 70-an bilang ngoni orang susah Sion. Jadi kita bilang, papi, mami, dorang bilang kita orang susah. Papi mami bilang begitu, tapi mama papa bilang begini. Pokoknya Sion, itu udah jauhnya apa yang penting ini hidup semua. Kalau sampai 14 ya kan pagi ubi. Kalau dulu orang ngasih makan telur, sekarang kalau nggak makan 1 kilo, yang penting tuh sudah aman dulu cuma telur ayam, belah ampang yang kalau boleh tuh kuli boleh makan, tambah makan kuli. Cuma bertumbuh jadi kayak begini nanti. Nah, tapi sudah saya bilang Tuhan Yesus. Nanti Sion nanti kalau sudah besar mau sekolah, kau mau kerja mau bikin senang orang tua. Jadi gitu selalu cita-cita Sion Giri. Jadi selalu ingat itu firman Tuhan di Amsal bilang bahwa itu Amsal 1 ayat 7 takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, jadi Giri akhirnya udah Sion sekolah SD, SMP, SMA dan masuklah ke kepolisian. Ikut tes. Tamat SMA 84 Geri. Sempat mau ikut tes polisi. Ikut tes 1.700 orang. Dulu waktu itu zaman masih Manado masih sepi, tahun 80-an kita 84. Orang 1.700. Nah, di tes 12 mata pelajaran kita lulus semua. Nah, tinggal 300 orang akan masuk pendidikan yaitu di Korombasan. 300 orang, yang 100.000 lebih udah gugur semua Geri. Nah, setelah itu begitu akan masuk pendidikan, saya punya kekurangan 1 di tes lagi, saya punya kekurangan 1 Geri, kurang 1 senti. Gara-gara kurang 1 senti kita hanya tembus masuk pendidikan. Tapi Geri firman Tuhan bilang rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Jadi kita bilang mak, ya, jadi masuk polisi mak. Itulah kita bilang sudah cuma merantau. Mau pi mana ngana? Pi Jakarta. Tapi tama-tama bilang Geri, aduh pede-pede begini lupa Sambiki Dudu. Ngana mau pi sama papaya tono, mau pi Jakarta dong bikin konopa ngana. Orang Geri perintahku mau pi Jakarta kalau ada saudara. Ya sudah akhirnya kita bilang, mak minta doi. Tapi mama kan, papa kan pensiunan Auri angkatan udara. Pak mami bilangnya ada doi selama 3 bulan. Karena kan ongkos pulang pergi ke Rombasan, terus latihan di KONI apa semua olahraga. Udah, lah ya bagaimana dong mak? Terus mami bilang, kita bilang begini, mak pinya doi kumpulan.
berdosa, bertobat. Ya dulu kan Geri kalau pikiran itu mumpah, sindulan di pinggiran kan ada uang simpan pinjam kumpulan. Hari Minggu Geri kayak hari Minggu begini, pagi ke bakti apa gereja, sore sudah kaum ibu kan, mami bawa sapu tangan ya ke salampe. Begitu pulang, terkira doi kalau Geri tahun 84 itu. Begitu buka nasi jaha, onde-onde, brot goreng, panada, balapis. Ya mak, mana doi? Mami bilang kosong. No coba kurebe pinjam. Berdosa. Karena kan pikiran kan susah. Tapi sudah puji Tuhan. Mak, zaman dulu Geri tahun 80, 81, 82 itu 838. Mana ada agak susah kan. Jadi Geri bingung kita mau jual apa ini. Dulu kan zaman dulu sekarang orang bisa bikin rumah-rumah beton, udah berubah. Ada pakai rumah stainless di muka pagar. Dulu kan cuma balon tas, kalau umpang. Zaman dulu ya kan balon tas, ada gunting-gunting, kalau ada gunting pakai gigi ya. Nggak lagi gigi gitu. Udah akhirnya kita lama torang pelihara babi Geri, ya kan ada babi batoto, babi kampung lagi. Yang lama jual ini babi ini batoto, mak bawa ongkos. Tuh babi langsung lihat masih kecil nguli semua jual buat kita. Geri memang susah. Jadi mau cari apa ya uang untuk merantau. Kita semua merantau juga. Soalnya kan mau masuk di Unsra tuh nggak mungkin ya kan. So habis mami pedoi ya kan mau masuk di IKIP. Kita kan cita-cita pingin masuk di IKIP juga. Sudah jangan di Unsra, di IKIP juga. Masuk jurusan bahasa Inggris. Kalau kita kan dikit-dikit tahu bahasa Inggris Geri. Kalau meja table, di atas meja under table, di bawah meja onde-onde. Bertobat. Kalau dikit-dikit tahu bahasa Jerman Geri. Kalau makan ya kalau bahasa Jerman kalau saya bahasa Jerman saya kalau saya cinta kamu kelibidi. Pertanyaan ketiga siapa pacar kamu mau tahu aja. Berdosa bertobat. Nah akhirnya Geri udah jual babi batoto 30.000 dulu, babi anak zaman dulu kan doi susah. Ya udah akhirnya dengan modal 3 baju pakai dos Indomie naik kapal Tobelo. Makanya ini Priuk ini bikin Bitung ini menjadi kenangan buat Sion. Ya udah akhirnya Sion dengan teman dengan mami antar modal dos Indomie pakai 3 baju merantau lah naik kapal bareng ke Jakarta. Itu ada saudara di Jakarta. Iya, ada. Nah, sampai naik kapal baru terus malah bayangin kan kalau sekarang ada Kambuna, Dodorobe Dodoroda berdosa. Kita kira Dodoronda ya. Kan bagus-bagus. Betul. Dulu kan kapal barang, Tokala, Tobelo, Tamako. Kalau turun dua kalau itu tak salah terlalu pecah di tengah kapal. Sudah akhirnya Geri udah sampailah Sion di Jakarta mendalam nama Yesus. Tuhan Yesus, saya mau dobrak kesusahan. Itu gue punya kunci. Orang Manado boleh bilang kita orang susah, tapi itu ada Tuhan Yesus. Saya pingin dobrak kesusahan, berubah hidup. Memang harus begitu. Maka Geri dibilang begini kan, Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati, takut akan Tuhan, kekayaan, kehormatan, kehidupan. Kunci itu kunci ya. Makanya kita akan sudah berdoa, bekerja sesuai profesi. Akhirnya Geri sampai di ibu kota 2 minggu. Ya kan perjalanan kan dia kan tuh kapal kan mau kasih turun kopra, kasih turun macam-macam ya kan, mau kasih turun cingke, kasih turun pala, dia kan di setiap pelabuhan Manado, Bitung, baru dia ke Palu, baru dia ke Ujung Pandang, ke Surabaya, baru Jakarta. Tak salah sampai Jakarta turun pensiun turun 2. Itu saya turun-turun barang. Iya, mesti turun barang. Buka dulu tuh palka buka. Nah, udah sampai Geri di Jakarta ada rumah teman di Priuk Jalan Sembada nomor 19. Kita tinggal 2 minggu di sana. Terus dia bilang begini, Sion, ngana musi bekerja. Ya betul, kan firman Tuhan bilang Geri, berdoa dan bekerja. Karena mau jadi pembantu, dia bilang, iya, nggak apa-apa jadi pembantu, gue bilang. Karena mau jadi kacung, jadi jongos, nggak apa-apa, gue bilang. Karena itu Geri sudah ada doi kan, kadang-kadang makan ya kan. Waduh, rasa-rasa lihat tuh kucing, meow, mau sama muka turun itu kucing, sama-sama cakar-cakar gitu. Cuma dalam nama Tuhan Yesus, gue sebagai Geri. Udah, akhirnya dibawalah ke rumah orang kaya, rumah di Rawamangun Geri. Rawamangun ya kan itu rumah bertingkat, kamarnya 10, mobilnya ada 5, anaknya ada 6, terus ya anaknya ya 6. Terus pembantunya 7. 8 termasuk saya Geri. Tugas Sion kasih mandi helder, Allah kongka cili itu anjing. Allah, orang kan Geri kalau di Manado kan di kampung dan pinggiran tuh mumpah. Biasa kan kalau anjing kampung gigi dibitis, kalau helder di pantai leher dia bagi. Apalagi kalau kayak sambiki dulu begini. Teman pepaya tono memang habis orang. Sudah kita petugas kasih cuci botol, kasih mandi helder, siram bunga. Ada pembantu juga yang lain. Ada 7 kan, tukang setrika apa semua. Pokoknya saya jalanin apa yang
Yang penting gua baku dekat dengan bagian konsumsi. Jadi majikan belum bangun pagi-pagi, terus bilang, mbok kan ada mbok sini mbok kita cuci piring. Tapi jangan lupa mbok setengah piring mbok. Jadi berdosa. Karena kan bagian belakang. Makanya kalau orang bagi di gedung-gedung yang paling digode-gode orang belakang. Majikan belum makan terus rasa duluan. Kan ngerasa gitu. Tapi itulah perjalanan. Nah di situ. Terus kiri ya. Sempat jadi pembantu. Dia pembantu 3-4 tahun. Nah, siang pembantu, malam melawat. Siang pembantu, malam melawat. Sion selalu bilang Tuhan Yesus, tolong Sion Tuhan Yesus. Karena begini, di Jakarta itu Geri, kalau orangnya ada saudara bingung mau kerja apa ini, ya kan? Nah, jadi ada teman-teman suka mau nggak jadi tukang pukul di Mangga Besar, ya kan? Nah tapi papa kan panjang, kita takut jangan sampai papi tanya, nggak kerjanya apa? Tukang pukul, kita takut, ya kan? Walau papi bilang pulang, karena memang kan firman Tuhan bilang begini Geri, mana ada ya kan kita bisa selalu nggak mau bilang susah karena di Alkitab bilang begini, mana ada anak minta nasi dikasih ular, mana ada anak minta roti dikasih batu, ya kan? Kalau orang tua biasanya begitu, kalau dengar anaknya susah pasti dia bilang aduh nak ya kan pulang, kita nih mau, jadi kita nih mau bilang susah, kita nih mau bilang susah kan? Kita tetap terjang, coba lumpah sekalian kan, lu bilang coba lumpah di air, yang dolong lumpah sekalian, modal nekat berarti. Itu dia, tapi ada Tuhan Yesus itu, ya kan nekat juga bahaya kalau nekat kalau nggak berserah sama Tuhan Yesus. Jadi gitu. Berani dari rasa Om salut sekali karena Om modal apa ya berani karena ke Jakarta ada saudara istilahnya di sana. Nggak ada, cuma bawa baju tiga baju pakai dos Indomie. Dan akhirnya di sana memutuskan pertama juga nekat kerja sebagai pembantu, jadi jongos, jadi kacung. Tapi gue bilang nggak apa-apa, yang penting daripada gue jadi pencuri kita takut, ya kan? Karena tapi papa aja bilang begini Giri, ngoni ya kan mau di ujung bumi manapun ya kan, silakan kamu, cuma satu yang papi minta, jangan ngoni buang Tuhan Yesus, jangan ngoni buat. Jadi itu Giri, jadi karena tapi papa suka didik buat orang harus mengucap syukur ya dalam segala hal, terus kamu harus berdoa bekerja sesuai profesi. Jadi siang pembantu, malam melawat. Gue ikut lomba. Jadi pembantu. Akhirnya bagaimana sampai Om tahu ini ada lomba dan Om ikut lomba melawat ini? Iya, kita juga dapat informasi dari, kan saya punya majikan kan kerja kuliah di Trisakti. Nah, jadi dia kuliah di Trisakti, jadi dia suka Sion, ini ada lomba, gua ikut. Dulu kan cuma bayar, kadang-kadang cuma 25.000, 84 itu lomba itu. Terus kadang-kadang dulunya mengalti lagi Giri, kita ngomong kan kita kan Manado, pangan apa kita pagoda pastiles. Saya mati sekali berdosa. Tapi cuma dalam nama Yesus. Pokoknya hari Minggu selalu saya minta izin dengan majikan dalam, Pak, Bu, saya mau minta isi itu mau gereja. Oh silakan gitu. Kadang-kadang salah masuk gereja apa Giri. Begitu masuk, gereja Batak kan, Manado, Ambon, Batak kan hampir sama dialog kan. DP itu dengan orang Papua. Pas begitu duduk, kita angka mungkin, Pak Pendeta, mari dong masuk mana dulu Matius Yohanes. Gitu. Nggak apa-apa, yang penting Tuhan Yesus. Haleluya. Biar enggak mengertinya, enggak apa-apa. Apa haleluya. Jadi ini Giri, ada ini ceritakan. Pendetanya orang Batak, jemaatnya orang Batak. Kalau jemaat itu, kalau orang Sangir kan, kalau laki ungke. Kalau Batak kan itu namanya lai. Lu datang nih si lai ini jemaatnya. Bapak pendeta. Kan kalau orang Batak begitu sama kayak orang Manado, pangana pak kita begitu. Terus bapak pendetanya itu orang Batak. Ada apa kau lai gitu. Tolong doakan saya, kata jemaatnya itu si lai. Doakan saya ini sakit. Gembalanya tanya, sakit apa kau Lai? Sisi itu jemaatnya bilang, si Lai bilang, paru-paru basah bapak pendeta. Kata bapak gembala, pulanglah kau, nanti kau berdoa, ya kan? 2 minggu kemudian Giri, si datang ini jemaatin si Lai. Pak pendeta kaget, Lai sudah sembuh kau? Kata si Lai, sudah bapak pendeta. Kata bapak pendeta, bagaimana kau bisa sembuh? Paru-paru basah 2 minggu. Si Lai bilang, begini bapak pendeta, saya masuk ke kamar, saya berdoa, Bapa yang bertata dalam surga, Roh Kudus yang bertata dalam surga, Tuhan Yesus yang bertata dalam surga, berundinglah kalian bertiga, sembuhkanlah aku. Sembuh. Suruh berdosa, bertobat. Ya, jadi Giri, orangnya Tuhan Yesus bisa pakai, ya kan? Mulai dari ada anak bayi maupun dia opa-opa umur 80, 90, orang yang generasi Tuhan masih Yesus pakai. Yang penting Roh Kudus, ya kan, orang mesti jaga. Oke, luar biasa. Roh Kudus jaga orang itu. Nah, kalau tadi Om Sion kan bilang Om Sion
ikut lomba melawak. Nah, yang saya penasaran, Om Sion ini bakat lawaknya ini dilatih kah atau sudah sejak kapan? Karena kan tidak mungkin seperti natural, harus ada bakatnya dong. Amin. Jadi Geri mungkin dulu karena tapi mama kan cerewet. Udah paling ya. Berdosa. Mungkin tapi mama banyak makan ketimun kan. Berdosa. Jadi mami itu senang nyanyi. Nah, kita pe mama itu bersaudara 8 orang Talaut. Campur Sangir. Nah, jadi ada di beberapa situ yang senang ngobrol gitu. Nah, itu mungkin Sion tak bawa. Nah, waktu SD jam kelas 6, Sion sering bercanda-bercanda di sekolah. Nah, baku sedu. Aku kayaknya agak lucu ini. Kan dulu bilang, ini lawak ini kan sebenarnya kan dulu bilang lo lucon. Kalau zaman dulu Giri. Nah, lo lucon. Nah, tapi ya itulah mungkin kalau Tuhan kasih kita bakat ya kan, punya talenta, gua kembangin terus. Karena papi kan nggak suka juga. Oh enggak, papi nggak suka. Dulu kan kita SMP, kita kan kalau pingin orang tertawa, kita pakai baju perempuan, kita babota. Kan dulu ada itu kalau orang tutup tahun itu Giri. Pakai semengken, mau gaya begini. Kalau bayangin, kira sedap begitu. Aduh, tapi karena hobi. Kan? Nah, antara dua orang di pelawak, banyak masuk doi, masuk angin. Aduh, baru bertobat. Gimana dong, dapat marah? Ya, papi marah. Papi kan ketan udara, merasa ngapain lu Sion? Kan kita tinggal lihat tuh figura lucu kan, pakai semengken, pakai baju perempuan, baju daster, goyang-goyang begitu. Karena kita bikin, yang penting Sion udah bisa bikin senang orang gitu. Papi sempat tampil pakai dua kali. Saya bilang, aduh, makanya gue pulangkan saja pada ibuku. Papi marah, tapi lama-lama papi karena Sion juara lomba lawak tahun 80 di Manado ini, pernah jadi juara lomba lawak tahun 80. Nah, dikirim ke Jakarta tahun 80. Waktu itu masih zaman dulu masih menterinya masih Pedanka, masih Ali Purtopo. Nah, orang seluruh Indonesia dibikin lomba lawak dan utusan dari Manado sini, kami ada grup itu berempat. Jadi dulu grup di Manado sini ada Muklis, Ferry, Peter sama Sion. Nah, orang dikirim 1 minggu. Nah, di Jakarta tinggal di dekat Balai Sidang situ. Nah, karena orang ini orang kampung Giri, kaget kan lihat tuh panggung tuh Balai Sidang sama dengan lapangan bola. Ya, orang kalah karena kalah di aksen. Masih tak bawa bahasa Manado. Nah, bahasa Manado. Harusnya bahasa Indonesia. Nah, ini kalau banyak maka ubi, bete, berdosa. Jadi maklumlah, orang kampung ya. Kalah di situ dan balik ulang ke Manado. Jadi bakatnya ini sebenarnya sudah dari kecil. Dari kecil. Iya. Dan akhirnya mungkin yang majikannya Om tahu, jadi dikasih izin. Saya suka bilang, Pak, saya mau ikut lomba. Nggak apa-apa. Dia tahu gue orang seniman. Udah dari situ Giri. Nah, lama-lama ketemu kan sama Ginanjar Diri itu sama Jimmy. Nah, bikin grup lawak, ikut lomba. Sri Mulat bikin cari generasi. Orang juara 1 Gideon. Terus Bagito dulu kan dia agak itu juga top juga. Bagito Zebra Cross. Juara 1. Terus pokoknya ada berapa kali. Nah, kita membawa itu piagam itu bawa ke TVRI. Nah, kita orang pingin masuk kocak sejenak tahun 87 dari TVRI itu semua juga Geri. Maka gue bilang kalau bukan Tuhan Yesus yang buka jalan. Nah, kepala TVRI Manado namanya Bapak Pikanusa orang Ambon pindah ke Jakarta jadi kepala siaran di Jakarta. Nah, tapi Jakarta dia lihat Sion ada di TVRI. Dulu kan susah itu Geri mau masuk kocak sejenak. Dulu kan baru cuma TV 1 TVRI. Iya, TVRI. Terus dia lihat, dia bilang, Sion, ngapain lu di sini? Saya bilang, Pak Pikanusa. Sekarang beliau ada di Amerika, tinggal di Amerika. Nah, jadi kita bilang, saya mau ikut lomba, mau isi kocak sejenak 87. Terus dia bilang, sini. Gua bawa piagam. Ini saya pernah juara. Rekam. Dia panggil tuh yang anak buahnya, dia bilang, rekam ini Gideon. Ya udah. Kita dikasih makan. Jimmy kaget. Jimmy Gideon tanya, Sion, kok lu kenal itu Pak? Itu kan kepala siaran TVRI. Terus untuk kita bilang, Tuhan Yesus terima kasih banyak. Kan kalau bukan dia yang kasih jalan, nah udah
puji Tuhan kita dikasih makan, kasih itu apa, nasi bungkus, nasi padang kan. So ini yang tidak cari-cari dosa. Jadi memang kalau orang angkat tangan, Tuhan Yesus turun tangan. Kalau orang lipat tangan, Tuhan Yesus bilang apa lo gitu. Jadi orang selalu terus minta kekuatan Tuhan. Nah, akhirnya kita direkam, Geri. Dari situ direkam sekali, 2 kali, 3 kali, masuk namanya kamera Ria. Kamera Ria yang punya beberapa Pak Abri kan, kamera Ria, kamera apa itu acara TVRI, lawak juga, cuma 10 menit, 15 menit baru masuk safari. Nah, dari situlah Tuhan Yesus buka jalan. Akhirnya sudah kita minta izin sama jadi pembantu hampir 4 tahun lebih, hampir 5 tahun. Kita minta izin, kan nggak enak kan, karena saya pergi terus kan. Udah nggak enak nih cuci botol ya kan. Lapa hilir tuh anjing hilir kau bilang, au, jangan tanya Om Sion, pergi terus ini Om. Siapa yang mau kasih makan? Betul. Akhirnya udah minta izin dari pembantu. Nah, dari situ kita harus coba kumpul, ada tuh kayak orang sewa tempat, ada camp, Gideon sewa telepon, patungan untuk terima order. Nah, di situ dari kamera Ria, terus safari, di situ Tuhan mulai buka jalan, Geri. Waduh, dahsyat luar biasa. Wow. Nah, tapi kadang-kadang juga begitu, Geri. Cobaan, tantangan datang. Orang suka bilang begini, maka dia bilang begini, kalau itu kan biasa orang kalau pingin pemanis. Nah, kalau Bapak di sorga minta sama dia. Nah, kadang-kadang orang suka pakai piak naung berdosa. Ada kadang-kadang kan orang selalu bilang, pakai piak naung. Jadi ini ada nih cerita ini, Giri. Kan pas ini ada padang pasar tinggi pai, ada tulis jagal. Nah, orang takut dong jagal. Kan potong-potong kapal jagal. Begitu orang pikir kan jagal, begitu dibuka kaus ada di kepanjangan, jagalah kebersihan. berdosa. Nah, luar sudah biasa. Di situ, Geri. Terus ini ada ada orang tabrakan, Geri. Lagi tabrakan, mati dong, iya kan mati. Udah kan bikin dong kebaktian malam kan. Terus bawa firman, Pak pendeta yang bilang begini, bawa renungan, saudara-saudara, kita orang Kristen tidak boleh takut dengan kematian. Tiba-tiba mati lampu, ya kan? Sudah semua berdiam semua. Terus Pak pendeta bilang, jemaat, semua berdiam kan? Waktu itu Pak pendeta bilang, yang baku sedu kuat, ini mati mantai. Berdosa. Terus ada cerita humor kan gitu. Bukan kan kalau cerita humor itu, Geri, untuk bikin senang orang karena lagi lesu, lagi ya kan kalau orang capek di Kobo, di bawah pom Katapang, di bawah pom Pakoba. Terus ada lagi, Geri, satu. Tiba-tiba ini kan ada pencuri malam-malam. Dia ambil semua barang-barang. Dia masuk, dia nggak tahu ada yang di dalam ini rumahnya Pak Pendeta, yang dia pencuri, ya kan. Tiba-tiba pendeta bilang, siapakah itu? Ya kan, pencuri. Terus kata yang pencuri bilang begini, aku datang memang seperti pencuri. Berdosa. Pencuri kutip ayat Alkitab. Apakah kau tidak tahu ya aku datang seperti pencuri? Pak Pendeta bilang, apa engkau kah? Gitu. Silakan, udah dia bawa semua. Berdosa. Aduh, Geri. Luar biasa. Berarti dari lomba-lomba dari itu akhirnya nama mulai naik. Dan 4 tahun jadi pembantu. Luar biasa. Memang kalau Geri Sion itu nggak pernah dulu dari bawah itu mungkin jadi sombong. Terus kan orang kalau pelawak doi banyak sasarannya judi, mabuk, pelacuran, kawin mengawin sama narkoba. Nah, ini yang anak-anak generasi harus tutup semua ini. Rokok juga itu bahaya itu. Jadi judi, mabuk, pelacuran, kawin mengawin. Nah, jadi jangan kaget kadang-kadang ada pelawak. Nggak semua lah pelawak. Istrinya 2, 3. Tapi kadang-kadang ya Sion cuma bilang Tuhan jangan sampai ya kan, karena orang ini menjadi contoh ya kan. Kita kan ada anak 3 gitu. Jadi gitu Geri. Nah, akhirnya dari situlah Tuhan mulai buka jalan dari pembantu, dari Jongos Sion mulailah bikinlah serial. Dipanggil sama Ram Punjabi dulu. Dibilang begini, Gideon sini.
Coba kamu ngelawak, kalau lucu akan dibikin serial. Jadi saya disuruh melawak depan orang India. India kan kalau di Jakarta buat layar lebar, Geri. Kalau iklan dulu waktu itu orang-orang China. Jadi gue disuruh orang India kan, Geri nggak bisa lihat pilar, tiang-tiang stainless begini, bunga-bunga begini. India menyanyi, ho ho, tumpah se ahe, mere jahe, tere mere gadi he, kuchi kuchi ota he, kuchi kuchi ota he, mere watu da है। अरे क्या तो क्या मेरे पोले के जाड़े अब मेरे तुम नहीं मेरे पापा तो कहे अरे बीतुम के है कोपरा के है मेरे के अरे बोड़े के बने तो के टैंकर सबला के आगे गांत्री की है और के सोलार के है मेरे पापा तो कहे ना तोड़ क्या मैं तसमहल तसमुरा तना abang की है। Geri. Nah, di situ ada orang Chinese juga. Orang kan suka bilang, Geri, Sion ini dari belakang kayak Jet Li, dari muka Jet Pam. Wih, Sion kan kayak Jet Li. Kalau film Mandarin kan suka, kalau di 21, ha, puku, wah, tuh tau lah, sung di, sian, se, nintau malu, nintau malu. Guntingan lupa papaya tono, se, oh, cik, hao lah, ke kawan se, kalau gitu kan biasa, oh, sesuatu lah, dikit-dikit tahu bahasa Mandarin. Apa Geri, kalau orang Sanget orang ini kalau makan nasi fan, makan nasi fan, makan bubur cebur, nggak makan ceking, nggak punya duit cekak. Sebelum orang cekek, dosa. Kalau uang cen, uang 1000 cen. Kalau uang tersusun ceng. Nah, akhirnya Geri, karena Tuhan Yesus dahsyat. Jadi Geri, disitulah dibikin serial komedi, yaitu serial gara-gara ada peran utama Lydia Kandou, Jimmy Gideon, Sion Gideon, Angel Ibrahim, 290 seri. Jadi penayangan di RCTI. Jadi 1 minggu 1 kali dari 92 sampai 97. Baru sambung Anak Ajaib. Yang anak ajaib, Joshua, 130 seri, baru Lenong Rumpi. Nah, Geri, Lenong Rumpi, Hari De Pretes yang punya itu. Ada Debbie Sertian, ada Titi DJ, semua itu ya komedi-komedi. Nah, di situ Tuhan mulai buka jalan, Geri. Nah, dari situ diundanglah ke Amerika, Sion. Karena masuk ya pelayanan kan, jaga diundang-undang. Nah, ada pendeta dari New York, Pak Nehemia Lalong bilang begini, Sion ke Amerika, tuh ini kan kita tahu bahasa Inggris, Geri. Begitu dikasih visa, paspor, naiklah pesawat, kan beda kan, ya kan 19 jam. Karena kan Manado paling Jakarta Jakarta 3 jam. Kalau dari Jakarta ke New York itu hampir 19 jam. Potong dengan tuh kalau singgah di Honolulu ya kan. Wih, turun mau masuk New York. Itu pramugari bilang begini, ladies and gentlemen ya kan. Fine, udah mau turun. Tahu bilang, Tuhan Yesus, luar biasa Tuhan Yesus. Coba Geri, kalau ada Tuhan Yesus, Bapa di sorga. Sampai di imigrasi, turun semua ambil bagasi. Sampai kan kesetuju gitu, visa dengan paspor. Kontu boleh tanya, ansai. Wah jawab, sai. Tinggal lagi rasa sendiri kalau nonton sana. Betul. Tujuan apa kamu ke Amerika? Kita bingung, Geri. Kita bilang, Tuhan Yesus, habis tadi papaya tahun ini sampai ke duduk. Lo mau suruh pulang Pak kita. Mau jawab apa kan bingung. Dia mau tanya, tujuan apa anak ke Amerika? Tujuan apa kamu ke Amerika? Tapi gue bilang, Tuhan Yesus tolong Roh Kudus, haleluya. Ada orang Indonesia Geri di belakang. Dia bilang, Pak, bilangin masih boleh pelayanan. Dan puji Tuhan, itu orang Indonesia bilang asal udah si bule itu bilang, Merry Christmas. Karena waktu pas itu Natal, Sion balas, I'm Scooby Doo. Puji Tuhan. Geri, kita tembus. Ini hari Minggu ini rekam kan. Nih seluruh Indonesia, seluruh dunia dengar, hanya kekuatan Tuhan. Kalau bukan Tuhan Yesus, orang Talahor, orang Sangir tidak tembus sampai di sana. Cuman karena melayani Tuhan, melayani yaitu kesaksian itu sekalian ya rohani, humor. Nah, jadi Geri Sion tembus di New York 2 kali, Los Angeles 3 kali hanya melayani Tuhan. Nah, itulah hebatnya. Nah, terus Geri setelah itu mulailah gua keliling. Nah, dari multi passion, Ram Punjabi, Raja Sinatron India ini bilang begini. Kan dulu kan karena pernah pakai kacamata 3 dimensi. Tadi kita masuk ada om-om di situ, pas lagi mau tanya alamat, dia bilang,
dia tanya, oh, kacamata lu bolong ya? Ini ada kaca, iya. Om ini pakai kaca nako. Ya, ada kaca ternyata. Bolong gitu. Nah, terus situ Geri kata Lydia Sion, Lydia Kandung, orang mendapat bonus karena tiga dimensi kan dulu pernah top 3 dimensi. Iya benar. Nah, terus kata Sion bilang begini, Lydia jangan minta doi, minta ke Israel. Kita mau naik onta. Dan puji Tuhan, kita orang Geri 5 orang dapat fasilitas, jadi dapat uang kas, dapat uang saku, tiket pulang pergi ke Israel. Dia bilang, Lydia ke Israel Jo, orang kan di Sangirnya ada onta, kita pengen naik onta. Betul Geri, akhirnya betul. Tembus sampai di Israel, di Gunung Sinai, turun naik onta, jam 2 malam pakai obor, terus sampai di atas jalan kaki jam 6 malam, jam 6 subuh pagi. Dan kita angkat tangan Geri gitu, semua suku bangsa ada. Nanti puji Tuhan, ya kan, ngana Geri semua orang semua sini ada kok di sini, ya kan, puji Tuhan, ya kan. Jadi sampai di atas Gunung Sinai kita angkat tangan, kita bilang terima kasih Tuhan Yesus. Dulu Sion jadi pembantu, jadi kacung, jadi jongos, sekarang ada di Gunung Sinai. Tuhan Yesus sudah berkati, ya kan. Terima kasih Tuhan kasih kobong 2 hektar di sini kan, ada kelapa 50 batang, ya kan. Cuma kita jaga naik jaga taluncur baru. Tuhan Yesus sudah kasih rumah di Tangerang, ya kan. Nah, tapi puji Tuhan, terima kasih. Semua itu harta akan berlalu Geri, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Nah, ini biasa kuncinya. Nah, makanya Geri dibilang begini. Firman Tuhan dibilang Yosua 3 ayat 5, firman Tuhan berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan membuat perbuatan ajaib di antara kamu. Jadi walaupun orang banyak kekurangan, kita manusia banyak kekurangan, tapi kekurangan itu bukan menjadi batu sandungan. Mulai orang meminta ampun sama Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Kan orang suka bilang berdosa, bertobat. Itu kuncinya. Masih ada pengampunan, tapi tidak boleh diulang-ulang gitu. Oke. Gitu. Nah, Om Sion kan tadi Om Sion bilang bahwa Om Sion masuk di dunia entertainment. Haleluya. Awal mulanya Om Sion pelayanan itu bagaimana Om Sion? Iya, jadi kita kan kalau syuting, karena orang udah mulai kenal kan, mulai itu syuting gara-gara itu seluruh, jadi sampai ke Singapura, sampai ke Australia, ke Jepang. Orang-orang Manado kan kedutaan. Iya, jadi kedutaan itu kalau ada Natal suka diundang kita. Nah, itulah untungnya kalau berkedudukan di ibu kota. Jadi begitu lu naik, udah lu penyanyi atau apa, punya keahlian apa, udah kalau begitu udah tenar di ibu kota, ke ibu kota manapun udah gampang. Karena kan cuma yang susah ke Amerika karena bikin visa itu harus ngantri. Kalau yang Australia kemana, ke Belanda, orang bikin juga suruh orang juga nggak apa-apa. Kalau Amerika harus kita sendiri yang ngantri, itu aja. Nah dari situ Geri, mulai kita syuting tuh melawak, jadi dikenal kalau diajak lah di gereja-gereja mengajak untuk melayani. Karena mulai terkenal, jadi mulai dipanggil juga untuk pelayanan. Iya, dari situ untuk menghibur. Nah, waktu itu pernah gereja Rehoboth pernah undang. Kita takut kan mengelawak di depan gereja itu kan agak sakral kan itu. Tapi gue bilang Roh Kudus, tolong Tuhan menghibur anak sekolah minggu hampir 2.000 orang. Kan bingung menghibur. Aduh, gimana Tuhan? Roh Kudus tuntun melalui cita-cita anak sekolah minggu. Jadi kayak contoh, jadi gini ada nih guru sekolah minggu kan, guru sekolah minggu lagi ngajar anak-anak sekalian. Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya di bawah pohon. Begitu Tuhan Yesus melihat ke atas pohon, Tuhan Yesus berkata, "Hai Lazarus, turunlah." Salah ngomong. Dia bilang Lazarus, anak sekolah minggu di periuk bilang, "Pak Guru, bukan Lazarus, Sakius. Tapi kan udah terlanjur ngomong. Pak Guru, Ibu Guru bilang, "Lazarus, turunlah." Itu kan tempatnya Sakius. langsung ganti. Oke. Dan Om Sion, saya juga dengar ada salah satu kenalan saya jemaat di sini. Dia bilang waktu dia dulu di Jawa sana, dia katanya pelayanan di tempatnya Om, di rumahnya. Berarti rumah Om itu juga dipakai untuk beribadah ya? Iya betul. Jadi Sion punya rumah waktu itu dapat uang itu berkat. Nah kan itu dapat dari iklan, dari sinetron. Nah jadi pertama gue beli BTN perumahan tanah 200 meter. Nah itu gue bikin ambruk, gue bangun lagi.
Jadi dibikin bangun lagi karena supaya kuat kan. Karena kan kiri kanan itu kan rumah orang kalau perumahan. Jadi untuk itu kan supaya itu harus bikin tiang ayam apa cakar ayam tiang ayam cakar ayam. Nah, jadi harus diambrukin. Nah, karena kiri kanan baru kasih naik tembok, kasih cakar ayam itu. Jadi lantai pertama buat untuk orang ibadah, persekutuan, ya kan, pelayanan, terus lantai 2 kamar, ada 5 kamar. Karena 200 meter bangun habis. Nah, baru lantai 3, orang kan mesti bikin sistem Cina. Orang kan jago bikin rumah naik ke atas kalau tanah mahal, jadi naik ke atas. Nah, lantai 3 kentong, jemuran apa semua. Jadi di luas tanah 200 meter. Jadi dibikin buat pelayanan. Jadi di rumah Om Tapi juga sekarang udah kosong juga karena kan gereja udah ada di sebelah. Pak Pendeta udah bangun di sebelah. Jadi sudah, tapi sebelumnya di tempatnya. Iya, 17 tahun. Wow. Sebelum 17 tahun, sebelum gereja aliran, ada gereja Pentakosta, ada gereja juga, gereja persekutuan jadi kayak oikumene, 12 tahun. Berarti sebagian juga istilahnya penghasilan Om gunakan juga untuk pelayanan ya di tempat itu. Wow, luar biasa sekali. Gue senang ya. karena memang itu gue cuma begini. Saya pikir begini ya Giri, karena di ibu kota kan orang kan cuma sedikit, untuk komunitas. Nah, bagaimana cara untuk bertemu dengan anak-anak Tuhan? Salah satu orang harus berkorban. Berkorban itu orang punya harta separuh buat pekerjaan Tuhan. Terkumpullah gue jemaat itu, terkumpullah sampai anak sekolah minggu dulu sampai 120, 130 anak sekolah minggu terkumpul. Jadi ada satu sukacita. Jadi itulah gue bilang kan. Jadi makanya dibilangkan firman Tuhan bilang begini, ujilah aku, kata firman Tuhan, ujilah aku dengan hartamu, apakah aku adalah Allah. Dia akan membuka tingkap-tingkap dari langit. Tuhan akan buka tingkap-tingkap itu, akan memenuhi pembendaraanmu sampai tak buang-buang istilahnya. Nah, makanya kan kalau tolong salah gunain juga Tuhan ambil ulang. Makanya bilang pulang datang dengan telanjang, pulang dengan telanjang. Nah, itu kan memang itu firman Tuhan bilang. Jadi orang hanya sementara, Geri. Harta itu titipan. Memang betul di dunia ini perlu harta, tapi jangan sampai salah bawa. Kalau enggak kalebema itu bahaya, berdosa. Yang penting harus dikelola dengan bijak. Itu talebe bahaya karena dibilang kan. Makanya kejadian bilang kan anak laki-laki akan meninggalkan ibu bapaknya, dia akan bersatu dengan istrinya, 2 menjadi 1, tidak ada yang dapat memisahkan kecuali maut, kecuali istri kita mati. Tapi ini boleh dong, masih hidup minta mati. Berdosa. Jadi ada nih Geri, ini kok dia tanya begini, Bapak Pendeta, mau tanya mana banyak orang di surga apa neraka? Pak Pendeta kan harus lurus, di neraka kok. Dia tanya lagi, ini kok di Jakarta, Bapak Pendeta, mau tanya mana banyak orang di surga apa neraka? Terus Pak Pendeta bilang di neraka kok. Tiba-tiba kok bilang kalau begitu, mau masuk neraka. Kaget Pak, kenapa kok mau masuk neraka? Mau buka toko. berdosa, bertobat ya. Cuma nggak ada apa-apa, mau buka toko doang. Dia kan pingin cari keramaian, ya kan buka toko biar laris. Gitu. Nah, akhirnya gitu. Ternyata Geri sangat diberkati karena Om juga membuka pelayanan. Nah, Om kalau kembali lagi ke dunia entertain, kalau tantangan terberat dari Om Sion ketika menjalani dunia entertain itu apa sih Om kalau boleh tahu? Tantangan yang berat? Itu narkoba. Terus cobaan bisa kawin lagi. Karena kan cewek-cewek cakep-cakep, ya kan. Cuma kita pikir lagi, kita ini siapa? Yang angkat dulu siapa kalau bukan Tuhan, ya kan? Kan cakep-cakep di luar itu, ya kan? Cakep-cakep. Nah, biasa kan orang ini godaan itu bapak-bapak waktu anak mai tua dulu masih langsing, ya kan, body gitar, betis padi, leher angsa. Begitu lahir anak 3 jadi beda, jadi poki-poki, karena tahu poki-poki. Nah, itu yang bahaya. Nah, jadi kalau bukan Tuhan Yesus yang tuntun, makanya rumah tangga harus kembali ke Tuhan. Memang ada kadang-kadang keselisih pahaman berbeda, tapi tetap orang mesti kembali lagi bahwa mati itu 1 kali, menikah hanya 1 kali. Jadi tantangan terberat itu sebenarnya adalah narkoba tadi. Iya, narkoba. Apa kok narkoba? Dunia malam, perempuan. Iya, itu bahaya istri. Itu. Dan sekali coba terus. Pantasan banyak juga yang pelawak yang terjerumus. Ada juga begitu. Dan apa? Tapi untung dia bertobat. Kalau dia bertobat ya puji Tuhan.
Ya puji Tuhan ya kan. Berarti Om Sion istri satu dong. Iya memang harus. Itu tak ada bawa tadi. Ada bawa ya. Iya sambil Kalau duduk. boleh masuk di Oh kamera. iya betul boleh puji Oke, Tuhan. berarti iya. orang mau tunggu yang mau panggil ibu. Mari sini Jadi mau berkenalan. Perkenalan dulu dengan ibu ya, karena luar biasa nih kesaksian dari puji Om Sion. Nah, silakan. Oke, halo Bu. Amin. Luar biasa. Nah, bagaimana rasanya jadi istri seorang komedian luar biasa Om Sion Gideon nih Bu? Puji Tuhan. Gimana? Ya, bersyukurlah Tuhan kasih berkat suami saya sebagai seorang pelawak ya. Saya bersyukur, berterima kasih Tuhan memberikan jodoh yang terbaik. Haleluya. Dan saya percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Nah, Bu, ini romantis sekali nih. Asli dari Jawa dia. Oh, orang Jawa. Jawa, Kebumen. Kebumen. Di seberang. Tapi dia ikut Tuhan Yesusnya, ikut di samping Kidudu ini. Dia ikut sama Tuhan Yesus. Dari seberang dia, ya. Akhirnya ikut juga ke Manado. Wah, luar biasa. Nah, Om Sion dari Kedar dia ya. Oh iya, dari Kedar. Nah, kalau mau lihat nih bagaimana sih menjaga supaya tetap langgeng sampai saat ini terlihat begitu mesra. Amin. Apa sih triknya Om Sion? Masih banyak balakama ning berapa kusu di daun pisang itu. Pokoknya begini Geri, rumah tangga ini serahkan kepada Tuhan Yesus. Terus orang sebagai bapak-bapak kepala rumah tangga, sebagai imam setia sama Tuhan, mencari baik-baik ya kan. Walaupun kita usaha, sekarang orang ini beternak. Jadi Geri bisa ada di Manado gara-gara orang dua ada melayani di Langoan 2021. Pulang, dorang kasih babi 10 ekor. Babi anak, betul ini cerita. Jadi datang ke Jakarta jual babi anak. Nah, ini sampai di Manado ini ada piara babi tuh orang ini beternak. Jadi ada 10 mati 2. Jadi tinggal 8. Tapi tetap 10 orang 2 yang di kandang. Jadi 10. Iya. Jadi kalau sukses, puji Tuhan, ini hari Minggu. Orang pingin kan, orang petani kan 2 hektar di Kobong bikin persekutuan. Jadi makanya kita tanya ini mana dolphin. Soalnya ini masalah ampas kelapa, belum ada oto soalnya mau angka. Nah, kan bokek sekarang lagi hamil sekarang banyak yang hamil. Kita juga kaget kapan yang hamil, cuma kita sendiri. Aduh, saudara dolphin tidak datang, dolphin dicari oleh Om Sion. Puji Tuhan Giri. Orang kalau berhasil beternak, orang mau buka persekutuan. Karena kan perlu ya kan juga dana ya kan untuk membacking ya kan. Jadi orang bisa undang orang-orang 2, 3, 4 orang dari keluarga dulu ya itu. Nah, tapi kita anak masih di Jakarta. Nanti kalau pindah semua, terus orang mesti, orang kan cuma pondok-pondok di sini di Kobong, gitu. Jadi waktu itu bercerita dengan Dolphin, kita mau beli ampas kelapa, berdosa. Oke, nah kalau mau lihat keluarga seperti ini yang begitu harmonis, pastinya ada yang keluarga yang begitu timpang karena istri tidak mendukung pelayanan suami, begitu sebaliknya. Nah, dan bentuk dukungan ibu ketika pelayanan Om Sion itu seperti apa sih Bu? Doa mungkin atau mendampingi? Kalau suami saya lagi pelayanan, saya berdoa di rumah. Waktu itu ada gereja, dia pergi, saya yang melakukan aktivitas gereja gitu. Ada pendeta yang melayani. Orang ini kan sebagai itu kan singer, WL gitu, anak-anak itu WL singer. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kita akan memasuki sesi-sesi terakhir nih, sebenarnya suka lebih lama, tapi mengingat waktu, yang ingin saya tanyakan, apa sih harapan yang ingin Om Sion dan Ibu capai untuk kedepannya nanti, yang masih ingin dicapai untuk kedepannya nanti? Cita-cita Sion sih untuk selalu minta hikmat kayak Salomo. Ya kan Salomo bilang begini, ya Allah ya Bapakku berikan akulah hikmat. Dia nggak minta harta, hikmat. Karena hikmat itu ya itu bisa bawa renungan, bisa bawa firman, itulah kerinduan Sion. Untuk Sion udah ya puji Tuhan maksudnya untuk humor. Tapi Sion mau yang agak serius, karena Sion nggak begitu suka kalau serius. Padahal dibutuhkan dua-dua itu, serius dan humor. Nah jadi meminta hikmat Tuhan. Bisa bawa renungan. Kan gue cuma sekali 2 kali. Kan ada kayak pendeta-pendeta karena mereka butuh, karena mungkin ya memang perlu juga masuk gitu sekolah Alkitab harusnya sih. Nah, tapi ya itulah kita lagi dalam pergumulan.
harus memang paling tidak ya 2 tahun, 3 tahun masuk ke sekolah Alkitab. Oh, gitu. Jadi itu kerinduannya. Iya, itu kerinduan. Jadi bisa bawa renungan. Bisa bawa Karena gue renungan. pingin itu kuncinya itu doang. Bawa renungan, bawa firman, terakhir ya itu piara babi. Betul ya kan, pengusaha. Iya, pengusaha sukses pastinya. Supaya Om bisa juga memberkati orang-orang lain. Masa gua kalah sama kok lo. Oke. Kalau dari Ibu sendiri, nah harapan untuk keluarga Ibu ini kedepannya seperti apa, keluarga kecil? Ya, yang penting saya keluarga ada damai sejahtera, sukacita dalam keluarga. Ya, apa yang kita perbuat dalam usaha ternak ini, ya Tuhan buat berhasil. Saya rindunya anak-anak saya kumpul di Manado. Oh, luar biasa, so sweet sekali. Harapannya bisa tercapai. Jadi ya, anak kita 3 Geri, 1 Katrin, cewek bidan, kedua Simpson, ketiga Hercules. Kalau dapat lagi 1 laki-laki Superman. Kalau perempuan Super Busa. Oke. Nah, pertanyaan terakhir ini sebagai pesan sih sebenarnya. Apa sih pesan Om Sion Gideon yang ingin disampaikan kepada sahabat cerita yang ada supaya tidak silau akan harta kalau sebanyak doi, tapi ketika orang banyak doi tetap setia kepada Tuhan seperti yang Om Sion lakukan. Mungkin bisa disampaikan. Ya buat pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, di Manado, dimanapun saja berada, yang mau di seluruh pelosok dari Samaria sampai mana? Ujung bumi. Iya, terus setia sama Tuhan Yesus, setia sampai mati, dan kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Mazmur 37, hai hambaku jangan menyimpan dendam kusuma di dalam batinmu, hai hambaku jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan, sebab pembalasan adalah hak Allah. Nah, seterusnya jangan lupa selalu memberi. Nah, itu firman Tuhan bilang di Alkitab, ya kan, kembalilah yang punya Tuhan, kembalikan perpuluhan. Nah, jadi kembali punya Tuhan, maka Tuhan selalu memberikan kita panjang umur, ya kan. Di Amsal bilang orang yang tidak takut Tuhan pendek umur, ya orang yang takut Tuhan panjang umur dan menghormati orang tua. Maka di Amsal bilang, hai anak-anakku, hormatilah ibu bapamu supaya umurmu lanjut, karena ibu bapak tangan panjang Tuhan di dunia. Begitu. Kalau Raja Dangdut bilang surga di telapak kaki ibu, maka ibu-ibu kalau ke pasar kakinya nggak mau kotor, berdosa. Bertobat. Gitu. Jadi Giri, kita orang dua, ya kan, saya dari Sangir Talaut, dia dari Jawa Kebumen, memang Tuhan kasih jodoh, ya kan, begitu. Ya, akhirnya bergabung. Akhirnya saat ini ada di Manado. Dan senang sekali lihat ya ini kalau sama dengan Pras de Romes dengan Vivi Sumati. Vivi Sumanti ya. Jadi apa ya? Iya, Pras de Romes. Ya. Om Sion ketika berada di sebelah istri terlihat begitu cute, begitu kalem. Wah, berarti luar biasa keluarga ini diberkati. Begitu ini anak banyak sebenarnya. Terus kan kita besar 14, dia 9. Ini keluarga besar. Cuman gitu kalau kumpul di Jakarta itu dari dia 9 udah menikah semua. Sion 14, 1 karung tada. Mau masak mesti 50 kilo. 50 sampai acara ulang tahun. Akhir tahun biasa begitu dulu. Akhirnya kumpul-kumpul. Tuhan, amin. Wah, terima kasih Om Sion sudah hadir di sini, senang sekali. Yang penting kita Geri kasih mengasihi. Maka firman Tuhan bilang yang pertama itu kuncinya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi orang tidak boleh pilih-pilih orang, saling menghormati. Yang muda menghormati yang tua. Gitu, yang tua kasih bimbingan buat orang yang muda-muda. Haleluya. Oke. Nah, terima kasih Om Sion, Ibu sudah hadir di sini. Suasana hari ini terasa begitu hangat, terasa begitu ceria. Haleluya. Bahkan suara kru-krunya sampai di dalam tertawa di sini. Gini ganteng, masih sendiri dia, Mak. Om Sion ini sudah bongkar-bongkar di depan kamera. Wah, luar biasa. Nah, sangat sungguh satu sukacita, dan saya harap juga berkat-berkat Om Sion semakin hari semakin besar, karena pasti kan Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang rajin beribadah dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi terima kasih Om Sion, terima kasih Ibu sudah hadir di sini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sahabat cerita, saya yakin dan percaya sahabat cerita terhibur, terberkati, bahkan terkesima oleh cerita-cerita dan kesaksian yang telah disampaikan oleh Om Sion dan juga istri tadi yang sudah ada di tempat ini. Dan saya yakin dan percaya
bagi kita yang sudah sukses, jangan pernah lupakan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah segalanya di atas kesuksesan kita. Oke, dan sahabat cerita yang ingin membutuhkan permohonan doa bisa kirim di nomor yang ada di bawah ini. Akhirnya saya Gary Geraldo bersama Om Sion Gideon dan Ibu Misni Suharyani. Ya, dan Ibu pamit dari hadapan sahabat cerita semuanya, dan sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Pondok Cerita.